Surat penangkapan terhadap Netanyahu dan status yang diberikan sebagai penjahat kemanusiaan, penjahat perang untuk Netanyahu dan Golan. Ini sebuah dari sejarah panjang Israel yang demikian seolah-olah kebal, punya imunitas dan punya impunitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kita kali ini akan kembali membicarakan mengenai terutama politik di Timur Tengah, tetapi kali ini kita akan khusus membicarakan tentang kaleidoskop Ya. tentang apa saja yang sudah terjadi di tahun 2024 itu di Timur Tengah dan juga di Indonesia, dan kira-kira apa tantangannya untuk tahun 2025. Ya, Ya Pak ya? ya persis. Jadi Pak Priata berikan kita sedikit insight kira-kira apa saja yang sudah terjadi Pak. Baik. Tahun 2024 ini dan nanti tahun 2025 kelihatannya apa yang mesti kita harapkan dan kelihatannya pemerintah Indonesia mungkin mesti harus lakukan untuk ikut serta dalam perdamaian dunia lah, kira-kira begitu. Terima kasih. Selamat sore para pemirsa KBA, Pak Buni dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. catatan akhir tahun 2024 ini memasuki tahun 2024 ini kita melihat khususnya kasus aksi genosida Israel ya terhadap Gaza dan Palestina itu menampilkan kontras perkembangan yang sebetulnya menarik. Kalau kita peka, kita telusuri secara seksama ya, ini banyak hal yang menarik. Satu, konstruksi cerita dan narasi yang dikembangkan oleh pihak Israel itu sementara ini bisa dikatakan runtuh gitu loh ya. Satu, contohnya pada waktu Israel itu mengatakan bahwa dia menggempur Gaza dengan aktivitas aksi genosida ini dimulai 7 Oktober. Yang sesungguhnya itu sudah berjalan di beberapa hari sebelumnya dengan provokasi yang demikian kuat. Dan penjajahan sendiri, narasi penjajahan itu kan sudah berlangsung 75 tahun lebih. Betul. Dari Hamas itu berlangsung 7 Oktober. Yang sesungguhnya itu tidak valid gitu. Karena ada tindak provokasi yang dilakukan Israel terhadap Al-Aqsa dengan pesta supernova yang menutup juga tempat untuk ibadah umat muslim itu, yang tentunya itu sangat melukai gitu. Jadi ada peristiwa itu. Nah itu coba dinarasikan oleh Israel seolah-olah ada serangan besar terhadap keutuhan dan keamanan Israel. Nah itu ternyata terbukti gitu. Narasi itu tidak valid. Ya kan, karena selanjutnya di hari yang sama Israel pun tanggal yang sama, tanggal 8 dia sudah menyerang Lebanon. Garis pinggir Lebanon itu sudah diserang oleh ofensif militer dari Israel. Jadi konstruksi yang pertama ingin dibangun seolah-olah Israel ingin melaksanakan the so-called itu apa yang kita sebut self defense, hak untuk mempertahankan diri terhadap serangan itu ya sebetulnya nonsens. Nggak valid, tidak ada gugur dengan sendirinya karena tindakan yang hampir sepanjang tahun ini tampak sekali bagaimana misalnya Gaza yang dijatuhi sampai 70.000 bom sepanjang 4 meter dengan berat 1 ton, MK80, MK84 itu yang
disasarnya bukan pada kombatan yang bersenjata. Yang digempur, dihancurkan oleh Israel adalah sarana-sarana sipil. Orang-orang sipil yang tidak bersenjata dan tidak berdosa. Wanita, anak-anak, orang tua, yang semuanya tidak bersenjata. Yang dihancurkan ada 445 bom itu dijatuhkan selama 89 hari pertama. Kira-kira 505 bom dijatuhkan per hari, atau sekitar 21 sampai 22 bom per jamnya. Bayangkan, bom seberat itu dengan level yang sangat kuat ini dijatuhkan pada sarana-sarana sipil, rumah sakit, pada sekolah, ya kan, ambulans di Uber, sarana tidak ada kaitannya dengan perang. Itu sudah artinya narasi yang dibangun Israel itu rontok di situ. Self defense yang dia katakan itu adalah mempertahankan diri, bagaimana mungkin terhadap bangunan yang tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian yang paling parah menurut saya, narasi yang mengatakan di rumah sakit Al-Shifa itu ada Hamas, ternyata tidak ada. Digempur juga rumah sakitnya. Jadi justifikasi atau Israel ini sudah kehilangan pembenaran, legitimasi dan justifikasi untuk melakukan serangan, peperangan ini. Hanya ambisi Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan dari gejolak politik dalam negeri, pengadilannya, yang kasus korupsinya, kasus hal yang lain, dan cara dia untuk mempertahankan diri ini yang terus digemborkan, didukung oleh kekuatan luar gitu, yang punya segitu banyak cara-cara untuk mendukung itu. Tapi legitimasinya sudah runtuh. Belum 6 bulan Dewan Keamanan PBB sudah bersidang menjatuhkan beberapa sanksi dan bahkan melontarkan menghasilkan resolusi yang paling kuat itu ya 2735, resolusi DK Keamanan untuk dilakukannya gencatan senjata. Itu Juni loh. Jadi belum sampai kira-kira hampir 7 bulan ya, pada saat perang itu sudah diberikan. Harus stop. Ini lakukanlah gencatan terhadap permusuhan ini. Lepas tarik mundur pasukan Israel, kemudian lakukan sendiri dengan pertukaran sandera, atau ada 3 tahapan di situ. Nah, ini juga tidak dilakukan. Jadi legitimasi Israel itu kemudian makin runtuh setelah Januari itu Afrika Selatan menggelindingkan gugatan ke Mahkamah Internasional, ke ICJ. Gugatan ke ICJ itu diikuti oleh 13 negara, baik di Amerika Latin ya, dan maupun di negara-negara Arab. Ada Turki, ada Libya, ada Palestina sendiri, ada kalau dari Afrika Selatan, ada Kolombia, ada Bolivia, ada negara lain yang berminat terhadap penderitaan, memahami penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Jadi dia ikut gugat. Nah, gugatan ini kan membuahkan hasil. Ujung-ujungnya belum 1 bulan sidang ICJ itu bahkan menjatuhkan satu advisory advisory resolution atau resolusi berdasarkan opini yang jelas-jelas menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina sepanjang masa itu adalah pendudukan yang ilegal. Segera kembalikan, segera pulihkan. Jadi banyak pukulan diplomatik yang terjadi tahun ini, sehingga itu sampai puncaknya adalah kemarin Pak Buni, surat penangkapan terhadap Netanyahu dan status yang diberikan sebagai
penjahat kemanusiaan, penjahat perang untuk Netanyahu dan Golan. Ini sebuah dari sejarah panjang Israel yang demikian seolah-olah kebal, punya imunitas dan punya impunitas ini ternyata goyah. Ya kan? Keadaan ini goyah. Tapi Netanyahu tidak mau mundur, tidak mau mengakui. Sebagian ketua partai buruh bahkan di Israel bilang kita udah kalah ini secara diplomatik, udah kalah di medan laga, udah kalah di medan perjuangan di lapangan sebetulnya. Yang diburu Hamas ternyata tidak juga mampu diruntuhkan kekuatan itu. Memang pemimpin Hamas semuanya mampu diburu, dibunuh, bagus juga bahkan dengan sampai kepada Hezbollah ya, Nasrallah itu mampu dibunuh setelah Yahya Sinwar yang terakhir, Ismail Haniyeh sebelumnya itu yang dilakukan hanya sebatas itu. Narasi yang dia kembangkan untuk membela diri, untuk mempertahankan eksistensi Israelnya sendiri tidak bisa dipungkiri. Nah, ini adalah genosida karena tidak ada kombatan dari Palestina, tidak punya tentara, segalanya yang dilawan adalah sipil, anak-anak, wanita. Bahkan ada yang menyebut Israel ini pembunuh anak-anak. Sampai 20.000 sekarang anak-anak meninggal. Warga yang sudah meninggal 106.000, belum yang cacat, belum yang luka-luka. Anak menjadi yatim piatu begitu banyak. Nah, ini semuanya bukan proses biasa ini. Mengguncang nurani dan membakar kewarasan publik ini. Bagaimana kita melihat ini? Nah, ini situasinya. Apakah misalnya Israel menang, ya katakanlah mampu menguasai lagi Gaza lagi, dibiarkan oleh dunia? Tidak juga. Kalaupun dia mampu menguasai secara militer semua wilayah di situ dengan katakanlah Israel Raya atau apa, tetap saja legitimasinya itu tidak bisa diperoleh. Pengakuan itu tidak bisa diperoleh. Nah, itu sebetulnya sebuah kemunduran. Makanya kenekatan ini yang selalu dilakukan gitu, untuk menggempur sekelilingnya, sehingga seolah-olah dengan aktivitas itu, pengalihan isu kepada itu tidak menyorot Netanyahu yang ambisinya untuk terus melanjutkan kekuasaan tanpa pemilu. Seharusnya ini pemilu nih, segera ini misalnya dengan proses itu. Nah, sekalipun kalaupun pemilu dilaksanakan, tidak ada jaminan bahwa warga Palestina akan diutamakan. Macetnya two state solution ini ya, dua jalan solusi dua negara ini yang digelurakan oleh dunia maupun PBB maupun Dewan Keamanan tidak pernah mau didengar. Dari situasi itu terus kan Israel itu membangkang. Tidak ada satupun sanksi ataupun satupun resolusi yang dia penuhi. Itu dia langgar semua, apapun dia langgar. Nah, jadi di sini persoalannya etika moral dunia yang sudah diluluhlantakkan oleh impunitas Israel ini bertahan tidak? Ternyata bertahan, dan dunia mampu menyisihkan itu. Sekalipun korban jiwa sudah 44.000 nih. Apakah harus menunggu sampai 200.000 sekian harus dilakukan? Nah, persoalan dunia sekarang cuma satu. Siapa yang mampu menyetop ini? Coba kembali ke soal tadi yang soal dalam negeri Netanyahu. Apakah memang mungkin karena ada agenda politik di dalam negeri sehingga kalau terjadi perang, jadi kan otomatis dia terpilih lagi Netanyahu. Gimana ngelihatnya itu Pak Priyatna? Bisa saja. Jadi saya katakan, kalaupun ada pergeseran kekuasaan kepada misalnya yang ekstrim kanan, Menteri Keuangan yang baru, dia ada dua ekstremis nih di pemerintahan Netanyahu, yang lebih ekstrim, yang bahkan ingin membom dengan bom nuklir Gaza dan Palestina. Itu
ekstrim kanan ini yang coba diakomodir oleh Netanyahu selama ini karena dia takut. Makanya Gantz sampai dilepas, dimundurkan karena dianggap pada waktu itu tidak mampu mengakomodasi kelompok kanan ekstrim ini. Nah ini satu, kalaupun ini terjadi ada perubahan dengan pemilu, kondisi itu tidak merubah legitimasi yang ada. Mencari-cari bagaimana melalui media yang dimanipulasi, propaganda, buzzer dilakukan, dan banyak sekali hal yang dilakukan dengan media ini, manipulasi ini ada tidak memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi, disembunyikan gitu. Padahal sudah ada hampir 156 ya wartawan yang meninggal, harus tewas di Gaza dalam liputan yang jurnalisme yang profesional, yang jujur. Ternyata itu hanya membawa korban, menjadi korban jiwa dari perjuangannya itu. Nah ini yang harus kita catat. The killing of Shireen Abu Akleh in May last year. She was shot dead by Israeli forces while covering a raid in the occupied West Bank. And was Samar Abu Daqqa, until he was killed last week in a drone attack in Han Yunis in southern. Al Jazeera says its cameraman was left to bleed to death for more than 5 hours as Israeli forces prevented ambulances and rescue workers from reaching him. In more than a century of warfare, including World War II, there is no precedent for the rate at which Israel has killed journalists in its war on Gaza. According to the government media office there, 98 Palestinian media workers have been killed. The New York-based Committee to Protect Journalists puts the number at 61. Using the lower CPJ figure and comparing it to another exceptionally dangerous war to cover, Iraq, 204 media workers lost their lives there in a conflict that lasted 8 years. Kemudian dari peristiwa panjang Gaza ini kan berkembang ke sekeliling, ke Suriah, ke Lebanon, Hizbullah, ke Suriah. Ini sekarang front keempat Suriah sudah, yang minggu lalu kita bicarakan. Nah front kelimanya ini mungkin Houthi yang akan menjadi gilirannya seperti yang sudah kita duga. Jadi mereka Israel akan terus melakukan agresi politik, melakukan agresi teritorial terhadap wilayah negara yang lain. Karena ada backupnya nih, ada backing negara besar yang membiarkan dia tidak bisa tersentuh oleh ICC atau ICJ bahkan untuk bisa ditangkap dan diadili gitu. Nah ini yang menjadi kerumitan yang terus akan terbawa gitu. Tapi satu hal, message-nya Pak, legitimasi Israel itu habis. Dari sisi diplomatik ada 12 pejabat di Amerika yang mundur hanya karena sales to Israel. Ada banyak hal termasuk Paul Joss yang pertama, kemudian 13 negara ini jelas-jelas di belakang itu ikut menggugat ke ICC, ICJ, dan kemudian juga ada suara untuk gencatan senjata. Nah sekarang sedang dilakukan, tapi lagi-lagi ini menjadi trik Netanyahu untuk melakukan satu kelicikan politik. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. Contohnya adalah dikatakan bahwa Netanyahu melakukan tadi pemboman ke Shifa untuk ada Hamas mencari segala macam, ternyata tidak ditemukan itu.
Sementara dia sampai sekarang juga tidak mampu, IDF ini, menemukan sandera itu di mana gitu. Jadi banyak juga yang pengamat mengatakan apa siapa juru bicara tuh ya dari Palestina, Abu Ubaidah itu mengatakan bahwa Israel ingin membom warganya yang sandera sendiri dengan cara yang lebih sporadis gitu. Dia tidak memperhitungkan keamanan sanderanya itu. Jadi memang kemarahan atau gelap matanya Israel ini yang merusak situasi regional di situ gitu. Ini kan sebentar lagi ada pemerintahan Trump ya, dari kira-kira gimana prospeknya, Pak? Terima kasih. Ya bagus tuh. Jadi Trump itu sebetulnya berbuat sesuatu kemarin itu dengan Abraham Accord-nya itu dia coba buka hubungan istilah Amerika, normalisasi Amerika dengan istilah Israel dengan Qatar, dengan Uni Emirat, dengan Emirat dan beberapa yang lain. Tapi kenapa waktu itu Emirati mau pimpinan? Itu ada satu syarat yang menurut saya bagus sekali. Emirat mau melakukan membuka hubungan diplomatik itu sejauh aneksasi pemukiman itu di stop, dihentikan. Berhasil itu di satu sisi menghentikan perluasan Israel pada waktu itu. Saya ingat tahun berapa ya, 21 apa itu Juli sekitar bulan begitu ya. Jadi itu berhasil. Nah, Trump ini di sisi lain ada seperti itu, tapi juga ada dia itu bersahabat dengan namanya Sheldon Adelson. Seorang multibilioner dari Las Vegas, pemilik kasino yang kaya raya. Dan sekarang dia sudah meninggal, tapi istrinya melanjutkan. Miriam Adelson itu adalah sponsor utama yang membayari Trump. Bagaimana Trump zaman itu memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu dibayar oleh Sheldon Adelson itu. Kalau di Ukraina, Trump menjamin 24 jam dia setelah menjabat dia akan hentikan perang di Ukraina. So, what is the reason? Gitu kan, apa alasannya Trump juga akan membiarkan terjadi perang di Palestina? Nah, ini juga hal-hal yang mungkin mudah-mudahan lah suara kita ini didengar begitu ya. Jadi para sahabat, para penonton KBA News, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.